Asdiatun MPD GR. Saya kepala sekolah di SMA Quran Ihsan Pratama. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini saya akan observasi wawancara guru saya, yaitu Ibu Rosmaya SPD. Ibu Rosmaya SPD. Ibu silakan diperkenalkan. Ya. Assalamualaikum, nama saya Rosmaya SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam. Selamat Ibu. pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu Ros. Selama Bu Ros mengajar di sini, tadi Bu Ros mengajar pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya betul. Sudah IKM belum Bu? Sudah. Alhamdulillah. Ada tidak perbedaan yang Ibu rasakan antara IKM dan kurikulum K13? Pasti ada ya Bu ya. Jadi di IKM ini kita lebih ditantang untuk lebih aktif di dalam pembelajaran. Kemudian berpusat kepada siswa kan pembelajarannya di IKM. Baik. Bu Ros nih, ini Bu Ros bahasa Indonesia kelas 10 ya. Sebagai guru tentunya Bu Ros itu harus memiliki 3 kompetensi dalam mengajar, yaitu pertama merencanakan. Tadi itu modul ajar ya Bu ya. Ya. Yang kedua dalam pelaksanaan mengajar tuh Ibu harus sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang dan strateginya apa, metodenya apa yang Ibu gunakan. Yang ketiga, Ibu harus bisa mengevaluasi siswa. Nah, dari ketiga ini Bu ya, nanti Ibu mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi apa Bu? Teks laporan hasil Teks laporan observasi. hasil observasi. Boleh saya lihat FKP-nya? Ya boleh. Baik. Apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi sehingga anak-anak itu belajar sesuai dengan kemampuannya gitu. Oh begitu. Itu anak-anak itu di kelas Ibu ya? Ya. Kenapa Ibu ingin berdiferensiasi gitu? Itu kemampuan mereka apa aja Bu yang sudah Ibu lihat nih? Ibu tentunya diagnostik dulu ya, dilihat dulu ya kebutuhan siswa itu ada apa aja tuh kecenderungannya yang bagaimana gitu? Maksudnya? Yang audio atau apa gitu ya? Oh iya betul. Jadi anak itu kan ada yang beda-beda kan ya ininya kemampuannya, ada yang lebih ke audio, ada yang ke visual, ada juga yang ke kinestetik. Jadi ada anak-anak itu kecenderungan ke audio Iya, belajarnya, betul. terus ke visual, visual, gambar-gambar, gambar-gambar ya. lebih. Kira-kira nih tantangan Ibu tuh apa tuh dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi? Tantangan saya jadi siswa itu ya, siswa kita itu kurang berani gitu Bu, kurang berani untuk seperti presentasi untuk presentasi, terus kurang berani untuk bertanya. Jadi mereka lebih belajar sendiri-sendiri gitu. Masih malu-malu ya, betul. masih introvert begitu ya. Lalu nih Bu, tadi tuh pastinya tantangannya seperti itu ya. Dari dalam diri Ibu sendiri nih, dari sekian banyaknya kompetensi Ibu, apa nih yang ingin Ibu kembangkan nih saat ini nih? Yang ini ya yang paling ingin Ibu capai dan ingin Ibu kembangkan sebagai seorang guru bahasa Indonesia. Ya, tentunya di sini saya ingin menjadi pemimpin dalam pembelajaran ya. Masya Allah. Ya, jadi sehingga siswa itu dapat berkolaborasi dan berdiskusi di dalam pembelajaran itu, Bu. Jadi Ibu bisa memimpin mereka ya, Ya, bagaimana betul. mereka berdiskusi, Ya. bagaimana mereka bisa berkolaborasi ya, dan percaya diri gitu ya Bu ya. Betul. Oh luar biasa. Untuk strategi Ibu tuh apa aja tuh yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas nih agar siswa itu tadi bisa berkolaborasi, bisa mandiri, bisa disiplin ya, dan Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran ini. Apa tuh strateginya? Ya, saya menyiapkan media pembelajaran yang beragam tentunya ya Bu. Baik. Jadi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut seperti menggunakan media pembelajaran laptop, kemudian proyektor, dan menyiapkan video-video yang akan saya gunakan nanti. Oh, ini saya izin melihat ya. Nanti Ibu akan di sini saya lihat nih di modul ajarnya Ibu akan menggunakan laptop. Ya, betul. Terus ada gambar, Iya, betul. ada videonya.
Iya, ada. Oh, ada videonya, ada teksnya juga. Betul. Oh, nanti anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok Iya, gitu ya. betul sekali. Oh, baik, sangat bagus sekali ya Ibu. Tapi saya belum percaya nih kalau saya belum melihat ke kelas. Oh, iya. Boleh. Jadi bagaimana nih kalau saya langsung melihat Ibu mengajar? Iya, boleh. Baik. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin ya melihat Ibu ke kelas. Sekarang silakan Ibu persiapkan dahulu alat belajar yang akan Ibu siapkan di kelas. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Tetap semangat ya. Ini hadir semua ya? Oke. Hari ini coba sebelum kita mulai, coba pimpin doa dulu ya ketua kelasnya. Silakan. Siap. Kita membaca doa. Doa dimulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materinya hari ini, coba kalian tengok kanan kiri depan belakang kalian, apakah ada sampah atau tidak. Coba lihat. Kalau ada, silahkan ambil dan buang terlebih dahulu. Ya, buang. Kalau ada, buang terlebih dahulu. Silahkan di tempat sampah. Di situ ya. Oke, sudah. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya di pertemuan kemarin, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu teks laporan hasil observasi dan juga ciri-cirinya, betul? Masih ingat ya? Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah mengamati sesuatu? Pernah? Apa yang kalian amati? Kucing? Lalu apa lagi? Bunga? Bunga apa? Bunga merah? Bunga mawar mungkin ya? Oke, lalu apa yang kalian amati dari kucing itu? Apa yang kamu amati? Coba Nur Halimah, apa yang kamu amati dari kucing itu? Apanya yang kamu amati dari kucing itu? Apakah mungkin suaranya kok bisa meong-meong gitu, atau mungkin bulunya, atau mungkin tingkah lakunya, ya kayak gitu. Terus bunga mawar apa yang kamu amati, Kusai? Apa warnanya, bentuknya, keindahannya? Oke, jadi itu secara tidak langsung kalian itu sudah melakukan observasi ya. Jadi observasi itu kan pengamatan, ya, mengamati sesuatu. Jadi kalian itu sebenarnya sering mengobservasi, apalagi mengamati mantan mungkin ya. Enggak, jangan ya, kalau mantan jangan diamati, nanti nggak bisa move on ya. Oke, lanjut. Jadi tujuannya, oke, Ibu sampaikan tujuannya dulu ya. Jadi tujuannya kita belajar struktur dan ciri kebahasaan ini. Jadi kalian, Ibu harap nanti bisa menyebutkan ciri atau bagian-bagian atau struktur dari teks laporan hasil observasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu harapkan nanti kalian juga bisa menentukan ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Begitu ya.
Oke, ini sudah pengertiannya. Jadi teks kita ulas sebentar ya. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Ciri-cirinya juga sudah bersifat objektif, lalu objeknya harus tunggal, ditulis secara sistematis atau berurutan, kemudian harus sesuai fakta, dan informasinya harus informasi terkini dan sudah terbukti kebenarannya ya. Nah sekarang kita lanjut ke strukturnya. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Nah pernyataan umum ini merupakan bagian pembuka atau pengantar. Jadi adanya di bagian awal dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah bagian deskripsi bagian. Jadi di dalam deskripsi bagian ini kita menyebutkan ya, jadi berisi detail objek, bagian atau jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenisnya, bagian-bagiannya itu disebutkan di bagian yang kedua, deskripsi bagian. Lalu yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Jadi segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya kan yang Allah ciptakan. Nah, di bagian deskripsi manfaatnya ini kita jabarkan manfaatnya apa dari objek yang kita amati. Oke, yang selanjutnya ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4. Tapi mungkin yang kita bahas hari ini satu aja dulu ya. Yang pertama terdapat kata serta frasa verba dan nomina. Yang kedua afiksasi. Yang ketiga kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat menggunakan kalimat kompleks dan simpleks. Nah, yang kita bahas hari ini yang menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Oke, untuk lebih untuk lebih jelasnya, Ibu akan putar video. Ini ada contoh teks laporan hasil observasi tentang sampah. Jadi nanti kalian lihat videonya, kemudian kita nanti sama-sama tentukan yang mana deskripsi umum atau definisi umum, yang mana deskripsi bagian, dan yang mana deskripsi manfaat. Sebentar ya Ibu konekin dulu. Kalian perhatikan ya.
Terkecilnya sampah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Perhatikan ya videonya.
membaca? Ada nggak ya yang suka membaca? Nanti ada lagi yang kelompok melihat video, nonton video, kemudian ada lagi nanti kelompok yang menggunting dan menempel. Coba nanti kalian pilih sendiri yang mana kalian suka. Silakan. Di sebelah sini coba kelompok yang membaca. Sebelah sini yang nonton video, sebelah sana yang menggunting dan menempel. Silakan. Satu kelompok berarti 4 orang. Silakan ayo. Di sini yang membaca. Sebelah sini, ayo. Sebelah sini yang nonton video. Berempat. Sebelah sini ya. Sebelah sini yang menempel dan menggunting. Ayo silakan. Kita nih sama-sama kok. Budi, bawa. Itu membaca di situ. Ayo buruan. Ibu agak akan tadikan ibunya lembar. Ayo sini semua sih. Sukmawati sama Di rumahku yang ada video ya. ayo berkelompok. Duduk berkelompok. Jadi itu ada teks laporan observasi
definisi umum, yang mana deskripsi bagian, dan yang mana deskripsi manfaat. Oke? Udah siap HP-nya? Oke, kirim ke ide ya. Oke, sudah, silahkan dibuka. Yang membaca silahkan dibaca, lalu tentukan yang mana definisi umum, yang mana deskripsi bagian, dan yang mana deskripsi manfaat. Oke, udah paham semua? Paham? Oke. Silahkan.
observasi kelas untuk memenuhi aksi nyata modul 2 titik 3. Adapun percakapan wawancara observasi ini akan kami lakukan sebentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ros. Alhamdulillah, tadi saya sudah observasi Ibu ya di kelas ya, di kelas 10 ya Bu. Betul. Kelas 10 IKM ya Bu ya. Selama proses pembelajaran tadi tuh saya lihat dari awal sampai akhir itu sudah sangat bagus dan juga anak-anak itu sudah mulai antusias ya. Tapi itu nih, ada nggak Bu yang masih kurang? Tentunya ada ya. Setiap pembelajaran itu pasti masih belum sempurna gitu. Nah tadi yang saya pada saat pembelajaran di kelas itu saya melihat siswa itu kurang ini ya, dalam berkolaborasi itu, dalam berdiskusi itu mereka belum belum sepenuhnya berkolaborasi gitu, dalam artian kayak misalnya mengisi tugas itu masih sendiri-sendiri begitu, jadi kolaborasinya itu kurang. Tadi itu ada diferensiasi kontennya nggak Bu, isinya ini ada tidak boleh disampaikan? Ada, Ada, anak-anak bisa ya tadi ya? alhamdulillah. Bisa, sudah bisa. Terus izinkan saya menyampaikan juga tadi selama proses pembelajaran tuh saya lihat tuh tujuannya udah disampaikan ya tentang teks observasi. Tapi saya takutnya saya lupa, saya tidak melihat proses penilaian Bu. Iya. Ada tidak tadi? Ya, sebenarnya ada di FFP juga, saya sudah buat. Ya. Tapi mungkin karena ini ya waktu, jadi Oh, penilaiannya belum saya itu proses penilaian yang akan Ibu lakukan atau biasa Ibu lakukan tuh biasanya bagaimana Bu? KBM ini? biasanya kalau penilaian itu saya menggunakan jadi ada penilaian pada saat mereka berdiskusi, kemudian ada juga pada saat mereka presentasi begitu. Kalau penilaian itu kan penilaian secara berkelompok. Kalau penilaian individu biasanya saya melakukan tes gitu, tes di masing-masing siswa. Untuk hari ini tuh yang tadi saya observe Ibu belajar itu penilaiannya seperti apa? Ya itu penilaiannya Observasi. Ya. Tapi tadi tidak dilaksanakan ya. Berarti nanti setelahnya begitu. Ya, begitu. Oke, pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Berarti ada tidak Bu bagian ini kan kekurangannya ya Ibu ya dalam diferensiasi ini, dalam penilaian. Ada tidak yang ingin Ibu kembangkan lagi gitu? Ini kan belum dapat nih. Ada tidak? Ya, kalau untuk selanjutnya mungkin saya akan lebih ini ya, memimpin mereka dalam proses belajar mengajar. Jadi seperti pada saat mereka bekerja kelompok atau berdiskusi, mungkin saya lebih bisa lebih memimpin lagi gitu Bu, agar maksimal ya, agar proses belajar mengajarnya lebih maksimal pada saat berkolaborasi. Ibu sudah mengidentifikasi belum mereka sebelum KBM nih? Tentunya diidentifikasi dulu kebutuhan belajarnya apa, gitu ya, siswa ini bagaimana, itu sudah belum? Oh sudah ya. Ada tes. Oh, maka dari itu tadi tuh udah bagus tuh, ada yang suka video ya kan, terus ada yang suka apa lagi? Ada yang suka dengan cara menggunting dan menempel, kemudian ada yang suka membaca, kemudian ditulis, masing-masing. Setelah ini Bu, tadi kan sudah melihat tuh ada beberapa anak yang kurang ya, kata Ibu ya, Ya. kurang dalam berkolaborasi ya. Berarti Ibu punya tindak lanjut ya untuk kedepannya. Bagaimana tuh Bu tindak lanjutnya? Ya, mungkin saya akan sering ini ya, jadi sering melatih mereka untuk lebih berani lagi mungkin ya. Berarti Ya. lagi Untuk lebih percaya diri begitu Bu. Jadi, dengan cara gimana? ya mungkin saya akan minta mereka untuk setiap setiap materi gitu, saya akan minta mereka untuk maju ke depan, maju untuk lebih berani mempresentasikan apa yang mereka pelajari gitu. Itu waktunya kapan Bu? Mungkin bisa pertemuan selanjutnya, Pertemuan selanjutnya. Untuk ini baru pertama ya, berarti kedua akan dimaksimalkan lagi gitu ya untuk tindak lanjutnya, Ya, saya bisa. dievaluasi. Ya. Apa tadi not evaluasi
siswa itu lebih ini apa namanya, lebih aktif lagi dalam belajar, dalam pembelajaran di kelas. Sampai dilaksanakannya pertemuan sebelumnya. Ibu membutuhkan bantuan tidak dalam hal itu? Pasti. Siapa aja tuh Bu yang Ibu butuhkan nih untuk rencana tindak lanjut Ibu ini? Pastinya dari rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah juga mungkin sebagai bahan evaluasi saya gitu ya. Kemudian saya membutuhkan juga sebenarnya ini ya, seperti sarana gitu. Sarananya gitu. Harus penunjang juga. harus menunjang ya. Selama ini sarana yang menurut Ibu kurang tuh apa tuh? Ya kayak Biar saya melengkapi. ya kayak penyediaan ini gitu, penyediaan apa, proyektor, terus wifi juga. Wifi-nya baik. Masih ini ya, baik. Kendala. Ini salah satu masukan nih buat saya. Baik, terusnya alhamdulillah tadi sudah ini ya Ibu ya, untuk observasi kelas saya nilai sih sudah 80 lah ya. Menurut Ibu berapa tuh? Nggak tahu. Jaga Ibu tuh. Ya pokoknya masih kurang lah. Levelnya yang Ibu ingin dapatkan berapa tuh? Berapa ya? Ini kan dari saya ya. Ibu tuh ingin mendapatkan sekarang posisi level berapa? Sebagai seorang guru pembimbing pembelajaran gitu. Jadi saya ingin siswa saya itu semuanya aktif gitu. Aktif. Tidak hanya satu dua orang aja Berarti gitu. masih harus ini lagi. Itu kan kalau di setiap kelompok kan paling hanya satu atau dua orang aja yang kayak ngerjain gitu, ngerjain tugasnya, yang lainnya cuma ya ikutan aja gitu. Apakah mungkin nanti melakukan asesmen kognitif awal kembali gimana caranya? Agar mereka mungkin Ibu nanti akan melakukan identifikasi asesmen di awal gitu. Ya bisa dilakukan. Gimana caranya? Ya mungkin melalui tes lagi ya kalau kayak gitu ya. Tes, kemudian ya ini juga apa ya, tanya jawab mungkin ya. Terima kasih Ibu ya, tetap semangat. Mungkin nanti RPP-nya sudah bagus, mungkin ada beberapa hal yang harus perbaiki lagi untuk meningkatkan kita ya Bu ya. Jadi bukan untuk mengkritik Ibu, tapi untuk bagaimana caranya siswa itu lebih aktif lagi. Ya, betul. Itu tugas kita. Salah satunya tadi itu dengan Ibu sudah bagus, sudah bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi bagaimana siswa itu dari asesmen awal ya, nanti mungkin Ibu memberikan diagnosis awal. Terima kasih Ibu, tetap semangat. Baik, demikian tadi pasca observasi kepada Ibu Rosmaya, guru bahasa